Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Nurul Wijayanti. Dalam video kali ini saya akan membahas mata kuliah manajemen portofolio dan investasi dengan materi efisiensi pasar dan abnormal return, model keseimbangan dan aspek perilaku dalam investasi. Efisiensi pasar dan abnormal return. Konsep pasar model efisien. Apa itu efisien? Kenapa perlu efisien? Efisien berarti harga pasar semua sekuritas yang terbentuk dan diperdagangkan sudah semuanya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisien juga berarti tidak ada seorang investor pun yang bisa mengambil keuntungan dari pasar. Jika pasar efisien dan semua informasi bisa diakses dengan mudah dan murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, sehingga tidak ada investor yang bisa memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki. Konsep pasar efisien dalam bidang keuangan. Aspek informasi. Apakah harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi masa lalu, informasi saat ini, informasi yang bersifat pendapat. Konsep pasar efisien dalam bidang keuangan. Aspek informasi. Apakah harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia? Informasi apa yang tersedia? Informasi masa lalu, informasi saat ini, informasi yang bersifat pendapat. Informasi masa lalu yaitu laba perusahaan tahun lalu, dividen tahun lalu. Informasi saat ini yaitu rencana kenaikan dividen tahun ini. Informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional di pasar yang mempengaruhi harga. Banyak investor berpendapat harga saham akan naik dan akan tercermin dalam kenaikan harga saham. Kondisi seperti apa yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar efisien? Yang pertama, terdapat banyak investor rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi. Yang ketiga, informasi yang ada bersifat random. Yang keempat, investor bereaksi cepat terhadap informasi baru sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai perubahan nilai sebenarnya dari informasi tersebut. Efficient Market Hypothesis (EMH) Fama 1970. Ada 3, yaitu weak form, efisien dalam bentuk lemah. Yang kedua, semi strong, efisien dalam bentuk setengah kuat. Yang ketiga ada strong form, efisien dalam bentuk kuat. Weak form atau efisien dalam bentuk lemah. Semua informasi masa lalu akan tercermin pada harga yang terbentuk sekarang. Harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi historis. Harga, volume perdagangan, peristiwa masa lalu tidak bisa untuk memprediksi harga masa datang karena sudah tercermin pada harga saat ini. Investor tidak bisa memprediksi harga pasar saham dengan data historis. Semi-strong, efisien dalam bentuk setengah kuat. Harga sekuritas yang terbentuk saat ini telah mencerminkan semua informasi historis, ditambah informasi yang dipublikasikan saat ini. Informasi laba atau earning dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan, peristiwa terpublikasi lainnya yang memiliki dampak pada aliran kas perusahaan akan datang. Return tak normal hanya terjadi di seputar publikasi suatu peristiwa, sebagai respon pasar terhadap pengumuman publikasi, dalam 1 atau 2 titik waktu atau hari di seputar pengumuman publikasi. Strong form atau efisien dalam bentuk kuat. Harga sekuritas yang terbentuk saat ini mencerminkan semua informasi historis, informasi yang dipublikasikan saat ini dan informasi yang tidak dipublikasikan. Tidak ada seorang investor pun yang bisa memperoleh abnormal return.
Jika return harian digunakan, abnormal return diperoleh dengan mengurangkan rata-rata return harian terhadap return harian aktual. Contoh, rata-rata return saham A selama 1 tahun terakhir, misalnya 210 hari, itu 8%. Return aktual pada hari yang diamati itu 12%. Jadi, abnormal return pada hari itu adalah 12% dikurangi 8%, sama dengan 4%. Materi berikutnya yaitu model keseimbangan. Model dapat digunakan sebagai alat untuk memahami suatu permasalahan yang kompleks dalam gambaran yang lebih sederhana. Untuk memahami bagaimanakah penentuan risiko yang relevan pada suatu aset dan bagaimanakah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Diperlukan suatu model keseimbangan, yaitu model hubungan risiko return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan. Dua model keseimbangan, yang pertama yaitu ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM, dan yang kedua ada Arbitrage Pricing Theory atau APT. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. CAPM diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Lipner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Asumsi model Capital Asset Pricing Model atau CAPM itu yang pertama yaitu investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang. Pengujian CAPM dapat menggunakan persamaan berikut. Rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu sama dengan A1 ditambah A2 beta. Beta itu estimasi beta untuk sekuritas. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian, dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pasar selama periode tersebut. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah Arbitrage Pricing Theory atau APT. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar, seperti hanya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Materi berikutnya yaitu aspek perilaku dalam investasi. Aspek perilaku terdiri dari faktor emosi, herding behavior, bias pengambilan keputusan, dan farming effect. Peranan emosi. Emosi adalah sesuatu yang kompleks yang mengandung aspek kognitif, psikis, sosial, dan behavioral. Jadi, contohnya misalnya investor